Di dalam kita memahami sebuah cerita atau hendak mengkhotbahkan sebuah khotbah yang berasal dari genre berjenis narasi, maka salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita memahami tokoh atau lakon yang ada di dalam kisah tersebut. Demikian juga dengan bagaimana kalau kita membuat sebuah cerita yang menceritakan tentang sebuah peristiwa ataupun menceritakan sebuah kejadian. Kita pun harus melibatkan tokoh-tokoh yang ada, karakter-karakter tokoh apa yang ada yang kita munculkan di sana. Itulah topik yang akan kita bahas di dalam sub pokok kita hari ini. Mari kita akan melihat dan menyaksikan faktor-faktor apa saja yang perlu kita pahami di dalam proses kita melakukan apa yang disebut dengan prinsip penokohan. Prinsip penokohan di dalam kita membangun atau menafsir, mungkin sudah mengarah ke arah penafsiran, yaitu di dalam khotbah narasi. Yang pertama, kita harus tahu betul bagaimana mendeskripsikan secara fisik. Ini akan mencakup penampilan fisik, karakter, seperti usia, jenis kelamin, rambut, mata, atau ciri-ciri dalam bentuk tubuh yang ada. Bila kita melakukan apa yang disebut dengan deskripsi fisik, akan membantu para jemaat untuk mendapatkan sebuah gambaran secara visual tentang tokoh yang ada, yang dilibatkan dalam sebuah kejadian. Dan yang kedua adalah yang disebut dengan deskripsi emosi. Apakah deskripsi emosi ini akan mencakup sifat-sifat psikologi karakter, seperti tokoh yang memiliki karakter sebagai pemberani, tokoh yang memiliki karakter orang yang cerdas, berbaik hati, pemarah, egois, yang memulai ambisi dengan penuh kejahatan. Nah, dengan kita melakukan deskripsi kepribadian karakter, ini akan mempunyai peranan penting di dalam kita membangun sebuah plot, sebuah cerita. Dan yang lain adalah deskripsi motivasi. Apa yang dimaksud dengan deskripsi motivasi ini? Dengan kita melihat dan memperhatikan motivasi karakter, ini adalah alasan dibalik sebuah tindakan dan keputusan yang ada, yang dibuat oleh seorang tokoh. Memahami motivasi ini akan membantu pembaca dan pendengar untuk lebih terhubung dengan kisah-kisah yang ada, yang kita bentuk dengan karakter-karakter yang lain. Di dalam deskripsi motivasi, kita perlu memperhatikan apakah ada perubahan karakter dari sebelum dan sesudah sebuah klimaks yang ada. Dalam setiap karakter ini mempunyai peran yang sangat relevan di dalam plot, membangun plot sebuah cerita. Karakter-karakter ini dapat menjadi protagonis, tokoh utama, akan menjadi antagonis sebagai tokoh yang berlawanan, ataukah dia sebagai pendukung dalam sebuah kejadian atau peristiwa yang ada. Perlu lagi kita harus memperhatikan konflik internal dan eksternal. Bagaimana konflik itu membentuk motivasi dari sang tokoh. Pergumulan-pergumulan apa yang ada di dalam
karakter tokoh tersebut. Tentu juga kita perlu menghubungkan bagaimana tokoh ini dengan tokoh yang lain di dalam sebuah kejadian. Perlu kita deskripsikan, dan ini akan menjadi sebuah patos dalam kita membangun sebuah khotbah. Di dalam kita melakukan prinsip penokohan, perlu kita perhatikan juga adalah latar belakang tokoh tersebut. Seperti asal-usul pendidikan, pengalaman, wawasan, yang akan membentuk tokoh tersebut menjadi sosok seorang yang berkarakter. Bagaimana dialognya? Nah, dari latar belakang, kemudian motivasi, fisik, itu akan membentuk yang disebut dengan dialog. Ketika Anda menggunakan deskripsi latar belakang orang Madura dan orang Jawa, orang Madura dan orang Medan, Batak, itu akan mempengaruhi dialog yang ada. Ini yang sering terjadi. Miss-nya tidak digunakan oleh seorang pengkhotbah. Cara karakter berbicara berintegritas dengan karakter yang lain juga menjadi elemen yang penting untuk kita bisa mengungkapkan kepribadian motivasi yang ada. Keputusan, tindakan. Bagaimana sang tokoh tersebut mengambil tindakan dan melihat, meresponi sebuah klimaks yang ada. Di dalam tokoh sebuah karakter penokohan tentu kita tahu betul bagaimana ada 3, protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis adalah tokoh utama dalam kisah tersebut. Apakah itu selalu Tuhan? Tidak selalu Tuhan. Tetapi melihat kejadian tersebut, kita bisa melihat faktor-faktor yang mendorong terjadinya cerita itu menghadapi sebuah konflik utama yang disebut dengan klimaksnya. Protagonis sering memiliki tujuan yang ingin mereka capai. Mereka adalah pahlawan-pahlawan cerita yang ada. Tidak semua bersifat positif di dalam karakternya, tetapi kita akan melihat bahwa protagonis itu yang utama dimunculkan. Dan yang menjadi lawannya, yang menjadi pertentangannya disebut dengan antagonis. Peran ini akan menjadi konflik-konflik tertentu yang akan menghasilkan sebuah kejutan-kejutan dalam sebuah kisah. Bagaimana kekuatan antara yang baik dan yang buruk. Antara orang yang utama menjadi orang yang tidak utama. Akan dimunculkan antara dua tokoh ini, protagonis dan antagonis. Apakah peran antagonis perlu melakukan deskripsi? Perlu. Bukan hanya protagonis yang perlu. Semua tokoh, protagonis, antagonis, dan tritagonis pun perlu kita deskripsikan. Sehingga tokoh itu akan membuat sebuah plot yang indah. Dan yang terakhir ada tritagonis adalah faktor-faktor pendukung atau elemen-elemen pembantu yang untuk mencapai sebuah tujuannya. Mungkin memiliki hubungan dekat dengan protagonis, antagonis, tetapi tidak terlalu menjadi faktor, tetapi dia bisa menjadi jembatan untuk membantu sebuah plot yang ada di dalam sebuah kisah. Mari kita mulai melihat dan mengamati contoh yang ada di dalam Alkitab. Anda melihat deskripsi-deskripsi tadi itu dan menerapkannya di dalam Alkitab sehingga kita bisa belajarinya. Bagi jemaat, dengan melihat deskripsi yang ada, dengan melihat pergumulan yang ada, melihat kata yang ada, itu akan memperkaya kondisi jemaat di dalam memahami sebuah kisah yang ada. Kiranya setiap
apa yang telah saya sampaikan ini menjadi sebuah kekuatan tersendiri di dalam kita memulai memahami sebuah kisah yang ada. Di bagian yang akan datang, saya akan mulai berbicara mengenai dialog dan bagaimana kita melakukan penafsiran di dalam kerangka khotbah yang ada. Mari buat rekan-rekan yang sudah membaca kisah, mulai Anda deskripsikan, bisa Anda kirim ke tempat kami, dan setiap orang yang akan mendapatkan yang terbaik menurut bagian kami akan mendapatkan bingkisan yang akan Bapak, Ibu, Saudara-saudari terima. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita di dalam kita mulai melakukan penggalian penokohan tersebut. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.